الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله والأخوات أعزكم الله. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk hadir bersama di dalam majelis yang insyaallah taala diberkainya, di dalam membahas suatu tema yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, membahas suatu manhaj yang manhaj ini apabila dia disebutkan maka yang terlintas di benak dan yang tergambar di pikiran bahwa dia adalah suatu yayasan atau suatu dakwah hizbiyah atau suatu dakwah ta'assubiyah, dakwah fanatisme, atau suatu dakwah yang diatur oleh orang-orang tertentu. Ad-da'wah as-salafiyah, manhaj as-salaf, yang umat Islam ini dalam kondisi yang sangat menjeniskan, kondisi yang sangat menjeniskan, tak kalah noda-noda dan virus-virus hinggap di umat ini. Maka pemahaman yang dulunya murni disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu terkaburkan di depan umat. Maka tak kala disebutkan suatu manhaj salaf atau manhaj salafiyah, maka langsung terlintas di benaknya dia adalah suatu golongan atau partai atau kelompok sama dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Asy-Syiah, ya Hizbut Tahrir dan lain-lain. Maka dipandang sangat penting sekali pada silsilah yang pertama ini kita membahas dan memperkenalkan apa sebenarnya manhaj salaf. Ya. Jadi tema cuma berkisar tentang ini. Apa sebenarnya manhaj salaf? Ya. Maka dengan tema ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Ada beberapa fasal yang kita akan sebutkan tentang hal ini. Hal yang pertama tentang definisi as-salaf. Definisi as-salaf was-salafiyah. Hal yang kedua, adillah, dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah tentang wajibnya mengikuti manhaj as-salaf. Kemudian hal yang ketiga, membantah satu syubhat, satu pengaburan yang telah menjadikan umat ini dikabul,
bahwasanya tidak boleh kita bernisbah kepada kata as-salaf, yang mengatakan diri kita salafi, atau ini ikhwani, atau ini tablighi, ya, atau ini syi'i dan lain-lainnya, karena ini bisa memecah belah umat. Ya. Ini hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, al-usul al-asasiyah fi da'wah as-salafiyah. Pokok-pokok yang asasi di dalam dakwah as-salafiyah. Dan insyaallah taala pada silsilah yang kedua, dan kita akan membuka lebih jelas lagi karakteristik manhaj as-salaf dari firqah-firqah yang lain, supaya beda ya, di depan kita, dan tergambar betul di depan mata kita bagaimana manhaj as-salaf, dan bagaimana jemaah-jemaah yang menyelisihinya. Keselisihan apa yang dia selisih di dalamnya dari Al-Quran was Sunnah, dari Al-Quran was Sunnah. Maka untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi as-salaf was salafiyah. Definisi as-salaf was salafiyah. Adapun as-salaf, kata as-salaf, jadi as-salaf sin lam fa. Ya. Sebagian ikhwan menulis salaf, ya. Sin lam terus alif terus fa. Ya. Jadi kata as-salaf dengan 3 huruf secara bahasa artinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Farid di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah jilid 3 halaman 95. Beliau berkata, as-salaf sin as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddum wa sabaq min dhalik as-salaf alladhina madaw wal qawm as-silaf al-mutaqaddimun. Katanya as-salaf adalah sesuatu yang menunjukkan tentang hal-hal yang telah terdahulu dan telah lampau. Telah terdahulu dan telah lampau. Maka diitlaqkan kalimat as-salaf artinya alladzina madaw, ya, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah lewat, ya. Ini as-salaf. Kemudian di dalam penggunaan bahasa Arab juga kadang-kadang dikatakan al-qaumus silaf, haula'i al-qaumus silaf. Mereka itu adalah kaum salaf. Artinya apa? Haula'i al-qaum al-mutaqaddimun. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah terdahulu. Ya, ini as-salaf menurut siapa? Imam Ibnu Farid di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Dan beliau dari ulama abad ke-4 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab jilid 9 halaman 159. Beliau mengatakan as-salaf ma taqaddama min aba'ik wa dawi qarabatik alladhina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Kata Ibnu Mandur rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lisanul Arab, dan kitab Lisanul Arab ini 30 juz. Khusus menjelaskan tentang kamus bahasa Arab. Ya. Katanya as-salaf, ya, disebutkan beberapa perkataan sebelumnya. Kemudian beliau berkata, man taqaddama min abaika wa dawi qarabatik, ya, adalah orang-orang yang telah terdahulu dari bapak-bapak kamu atau keluarga-keluarga kamu. Alladzina hum fawquka fis sinni wal fadl. Yang mereka itu di atas kamu fis sinni wal fadl, dalam umur atau martabat, keutamaan. Ya. Ini as-salaf dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, dari sisi asy-syariah, maka as-salaf, ya, secara istilah artinya adalah man taqaddama min hadhihi al-ummah, man taqaddamana min hadhihi al-ummah bi khassah al-qurun al-thalathah al-ula كانوا على منهاج النبوة الذي جاء به الوحي
ونزل به وبلغه كما وعاه عن ربه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Katanya as-salaf adalah dahului kita dari umat Islam ini. Orang-orang yang telah mendahului kita dari umat Islam ini. Dan khususnya adalah al-qurunus salasa. 3 generasi pertama. 3 generasi pertama. Yaitu dari generasi para sahabat, kemudian murid-muridnya para sahabat, kemudian murid-muridnya para sahabat. Jadi istilahnya as-sahabah, wat-tabi'un, wa tabi'ut tabi'in. Iya. Jadi as-salaf katanya man taqaddama min hadhihi al-ummah bi khassa al-qurun ats-tsalatsa wa kanu ala minhaj an-nubuwah. Harus diberikan batasan bahwa yang dahulu dari kita, yang telah mendahului kita dari umat ini, itu banyak modelnya, ya. Banyak variasinya, ya. Ada dari ahlul bidah dan ada dari ahlul ahwa. Ya, karena Abdullah bin Saba itu keluar juga dari apa? Dari zaman as-sahabah. Ya. Kemudian muncul al-inhirafat pada zamannya Ibnu Sirin, seorang tabi'i besar. Ya. Kemudian penyelewengan yang terjadi pada zaman 3 generasi. Jadi kita harus mengeluarkan orang-orang yang tidak masuk di dalam. Yaitu maka di sini ya diberikan batasan bahwasanya wa kanu ala minhajin nubuwah, dan mereka di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di atas metode Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang mana manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, metode beliau inilah yang beliau diutus dengannya. Yang beliau membawakannya dan menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata as-salaf menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Syaqarah di dalam kitabnya La Difa'an 'an as-Salafiyah, la bal difa'an 'anha. Ya. Kemudian adapun definisi as-salaf secara istilah menurut Imam Al-Qalshani, dan Al-Qalshani ini beliau mengarang atau mensyarah kitab Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah yang terkenal di dalam bab usulul fikih dan di dalam bab kadang-kadang juga dipakai di dalam masalah al-mustalah dan lain-lainnya. Beliau di dalam kitabnya ini Tahrirul Maqalah min Syarh Ar-Risalah, ya, beliau mengatakan, katanya as-salafus salih huwa as-sadrul awwal ar-rasikhuna fil 'ilm al-muhtaduna bihadyi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-hafiduna li sunnatihi ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa intakhabahum li iqamati dinihi. Katanya as-salafus salih mereka adalah as-sadrul awwal, ya. Mereka adalah generasi yang pertama. Generasi yang pertama. Ar-rasikhuna fil 'ilm, yang betul-betul mapan di atas ilmu. Al-muhtaduna bi hadyi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-hafizuna li sunnati, ya, yang mereka betul-betul menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih sebagaimana yang kita akan jelaskan di dalam dalil-dalil. Ya, kemudian katanya wa antakhabahum li iqamati dinihi, dan mereka juga dipilih untuk mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Jadi secara garis besar kita katakan bahwa as-salaf, ya, sebagai kesimpulan secara istilah adalah orang-orang yang telah mendahului kita dari umat Islami, ya, dari para sahabat, wat tabi'un,
wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Itulah as-salaf. Jadi as-salaf dari para sahabat, kemudian murid-muridnya sahabat, kemudian murid-muridnya sahabat, ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti 3 generasi ini dengan baik. Inilah yang dikatakan as-salaf, ya. Dan adapun Imam Al-Bajuri, ya, membatasi, katanya bahwasanya as-salaf mereka itu orang-orang sebelum abad ke-5, di bawah abad ke-5. Jadi pas lewat dari 500 tahun itu bukan masuk lagi ke definisi as-salaf, tetapi as-salaf orang-orang di bawah. Ya. Jadi dari zaman Rasulullah SAW sampai ke abad atau ke tahun 500 Hijriah. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Syekhul Bajuri Al-Jauhar halaman 82. Ya. Kemudian itu tadi definisi as-salaf. Kemudian kita lihat apakah penggunaan as-salaf ini hanya datang dari kita, ya? Apakah cuma kita sekarang yang buat kata salaf karena mereka orang yang telah lampau dan kemudian didapatkan di dalam kamus bahasa Arab ada kata salaf, kemudian dinisbahkan bahwasanya kamu yang buat-buat. Ya. Makanya kita harus bawakan argumen yang menunjukkan bahwa istilah ini bukan dari kita, tetapi dia adalah istilah yang telah dahulu digunakan oleh para ulama. Saya akan bawakan di sini beberapa penggunaan para ulama dari kalimat salaf ini, dari beberapa kitab, ya. Dan saya akan sebutkan ulama ini meninggal di tahun berapa supaya kita tahu dia di ulama abad keberapa, ya. Yang pertama Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat as-salafi di berbagai kitabnya, bukan cuma satu kitab, berbagai kitabnya. Saya akan berikan contoh di sini beberapa kitab. Contoh yang pertama, beliau berkata di dalam Sahih Al-Bukhari jilid 9 halaman 462 bersama cetakan Fathul Bari, cetakan Ar-Royah. Di situ Imam Al-Bukhari memberikan bab di dalam sebuah hadis. Kata beliau, bab ma kana as-salaf yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal lahm wa ghairi. Katanya bab tentang bagaimana para salaf, ya. Dikatakan bab tentang bagaimana para salaf menyiapkan, ya, di rumah-rumah mereka dan di perjalanan-perjalanan mereka dari makanan-makanan atau daging-daging dan lain-lainnya untuk bekal. Ya. Jadi di sini yang kita ambil sebagai pendalilan, beliau berkata bab makan as-salaf, bab bagaimana keadaan as-salaf, ya. Jadi di sini Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat as-salaf dan diinginkan di sini dengan kata as-salaf, ya, tentunya adalah para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau inginkan. Karena setelah bab ini beliau membawakan 2 hadis, yang 2 hadis ini satu dia bawakan dari Aisyah, ya, dari Aisyah. Aisyah berkata begini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam rumahnya beliau menyiapkan beberapa bekal makanan untuk ketika Idul Adha, ya. Jadi yang dijadikan di sini pendalilan katanya bab as-salaf, ya, makan as-salaf, bab bagaimana keadaan as-salaf, mereka menyiapkan makanannya dan dia nukil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan. Berarti dia mengatakan as-salaf ini kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 orang sahabat, karena dia membawakan 2 asar. Dia membawakan 2 asar setelah itu. Ini yang pertama dari Imam Al-Bukhari, ya. Dan saya akan sebutkan di sini beberapa tempat, antum bisa cek sendiri. Cuman untuk halaman-halamannya saya nggak akan sebutkan. Saya akan sebutkan berapa kali disebutkan di dalam kitab ini. Ya. Ada pun dalam Sahih Bukhari yang kita dapatkan cuma ini, 1 tempat. Kemudian beliau di dalam kitab Raf'ul Yadain menyebutkan penggunaan kalimat salaf. Menyebutkan penggunaan kalimat salaf juga 1 kali, ya. Menggunakan kalimat salaf 1 kali. Ya, kemudian
Kemudian begitu pula beliau menyebutkan di dalam buku beliau Yusraful Yadain. Kemudian al-qira'ah khalfal imam, dia juga menyebutkan beberapa penggunaan kalimat salaf. Dia pakai bahwasanya para salaf berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Padahal Imam Al-Bukhari ini beliau dari ulama abad ketiga. Dari ulama abad ketiga. Ya. Kemudian Imam Muslim yang di bawah yang lahir 5 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Atau setelah Imam Al-Bukhari. Lahir 5 tahun setelah Imam Al-Bukhari. Ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimah sahihnya, jilid 1 halaman 16. Ya. Beliau berkata, atau jilid 1 halaman 30, beliau berkata, ya, katanya ketiga, karena di muqaddimah sahihnya itu, dia berbicara tentang masalah mustalah. Ya. Begitu, karena di dalam masalah mustalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Apakah yang benar di dalam hadis sahih disyaratkan harus bertemu seorang murid dari gurunya atau cukup mungkin dia bertemu? Ya. Dan Imam Muslim melihat bahwa yang benar adalah mungkin, cukup kita mensyaratkan mungkin bagi dia untuk bertemu. Cukup. Enggak bisa kita syaratkan harus bertemu, kita harus tahu dia bertemu. Dia membantah orang-orang berpendapat seperti ini. Maka beliau berkata, ketika beliau munaqashah, ya, dan mendebat orang itu dan bertanya, dia katakan dalam bentuk pertanyaan, katanya, "Fahal tajid hadha asy-syart alladhi ishtaratahu an ahadin yalzimu qawlahu wa illa fahalumma dalilan ala ma za'amta fa in idda'a qawla ahadin min al-ulama as-salaf bima za'am min idkhal asy-syari'ah fi tathbit al-khabar tuliba bih wa lan yajid huwa wala ghayruhu ila ijadihi sabila." Kata beliau, apabila kamu mendapatkan, ya, pendalilan tentang syarat yang kamu berikan ini, maka berikanlah syarat itu dari para ulama. Dari para ulama salaf, kata dia. Berikan pendalilan itu dari para ulama salaf. Ya, dia gunakan lagi. Berikan pendalilan itu dari para ulama salaf. Ya. Dan kata Imam Muslim, dan kamu tidak akan mendapatkan dalil itu, dan kamu tidak akan mampu untuk menuju dalam menghasilkan dalil itu. Karena tidak ada dari para salaf yang berkata dengan pendapat itu, kata Imam Muslim. Ya. Jadi di sini Imam Muslim rahimahullah taala dari ulama abad ketiga juga menggunakan kalimat salaf. Menggunakan kalimat salaf. Dan lebih jelas lagi, beliau menyebutkan di sini di dalam jilid 1 halaman 32, ya. Beliau mengatakan, "Wa ma alimna ahadan min a'immatis salaf mimman yasta'mil al-akhbar wa yatafaqqad sihhat al-asanid wa saqamaha مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث." Kata beliau, dan kami tidak mengetahui satu orang pun dari para salaf, kata dia. Kami tidak mengetahui satu orang pun dari para salaf yang menggunakan, dari para imam salaf yang menggunakan atau yang memakai hadis-hadis dan yang meneliti sahihnya hadis dan lemahnya hadis itu. Ya, dia kasih contoh ulama salaf itu siapa? Misal Ayyub as-Sikhtiyani. Ayyub as-Sikhtiyani ulama abad kedua. Dari tabi'i. Kemudian Ibnu Aun juga ulama kedua, abad kedua, tabi'i. Kemudian Malik bin Anas juga abad kedua. Ya, kemudian Syu'bah bin al-Hajjaj pertemuan antara abad pertama dan abad kedua. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi wa man ba'dahu. Itu semua ulama abad kedua disebutkan oleh beliau. Dari ulama salaf yaitu tabi'i. Ini dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan beliau di dalam Kitabut Tamyiz, ya, beliau mempunyai kitab lain, Kitabut Tamyiz. Yang Kitabut Tamyiz ini cuma beberapa lembar, dan di situ beliau menukil kalimat salaf 2 kali. Dia menggunakan kalimat salaf 2 kali. Ya. Ini Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita lihat kepada ulama yang lain. Yang lainnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini di bawahnya Imam Al-Bukhari sedikit. Dia lahir datang setelah Imam Al-Bukhari. Jadi ulama abad ketiga hampir ke abad keempat. Imam At-Tabari. Di dalam tafsir beliau, ya, 30 juz. Dari sebanyak 30 juz, beliau menyebutkan kalimat salaf 21 kali.
Katanya dan berbeda pendapat para salaf tentang masalah ini. Semua dia kasih, kalau ada perbedaan pendapat dia katakan, para ulama, para salaf berbeda pendapat. Dia sebutkan nama-namanya as-salaf yang berpendapat dengan pendapat itu. Yang berpendapat dengan pendapat itu. Ini Imam At-Tabari berapa? 21 kali. Kemudian Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Dan Imam Al-Qurtubi ini abad ke-7 atau abad ke-8. Abad ke-7 dan abad ke-8. Beliau menyebutkan kalimatus salaf di dalam tafsirnya 110 kali. 110 kali. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya. Dalam tafsir beliau 4 jilid. Ya. Beliau menyebutkan kalimatus salaf 284 kali. 284 kali. Kemudian Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meninggal tahun 458. Ya, ulama ke atau keempat. Beliau menyebutkan di dalam sunannya 4 kali penyebutan as-salaf. Ya. Jadi yang diinginkan penyebutan as-salaf di sini bukan kalimat salaf sembarang ya, kalimat salaf yang menunjukkan apa? Definisi yang kita berikan tadi. Definisi yang kita berikan tadi. Kemudian Imam Al-Hakim, ya. Imam Al-Hakim atau Imam Al-Baihaqi dulu belum selesai. Beliau juga di dalam kitab beliau Isbatu Adabil Qabr, ya. Beliau berkata di situ, ya, memberikan bab khusus di dalam kitab beliau Isbat Adabil Qabr, ya. Apa penetapan tentang adanya adab kubur, ya. Adab kubur yang diingkari oleh Hizbut Tahrir. Katanya penetapan tentang adanya adab kubur, 1 jilid besar itu kitab. Dia kasih bab di situ, katanya wasa'adkur, kata beliau, ya, katanya bab ma hadarani min apa isbatu adabil qabr wa dzakar wa dzikr salaf, ya, min ma hadarani min aqawil salaf radhiyallahu anhum fi isbati adabil qabr, ya. Katanya bab apa-apa yang hadir padaku, ya. Apa-apa yang ada padaku sekarang tentang perkataan-perkataan as-salaf. Tentang perkataan-perkataan as-salaf tentang adanya adabul qabr. Jadi disebutkan. Setelah itu dia bawakan semua perkataan as-salaf yang diketahui oleh beliau. Ya, dia bawa tentunya pakai isnad, pakai bersambung. Ya. Kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya juga Syu'abul Iman, ya. Kitab Syu'abul Iman ini dicetak dalam 10 jilid. Dalam 10 jilid. Beliau menyebutkan kalimatus salaf di dalamnya 38 kali. 38 kali. Iya. Kemudian Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini dicetak dalam 5 jilid bersama Fihris, ya, bersama daftar isi. Di dalam Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya jilid 1 halaman 620 beliau memberikan bab. Katanya bab as-salaf radhiyallahu taala anhum kana yajtami' indahum, ya. Apa bukan bab ya? Katanya fa inna salaf radhiyallahu taala anhum kana yajtami' indahum al-asanid limatn wahid kama yajtami' indana al-an. Setelah Imam Al-Hakim membawakan beberapa hadis, membawakan satu hadis dengan beberapa sanad, beliau ingin menunjukkan suatu kaidah yang tersebar di kalangan para as-salaf. Kata dia, sesungguhnya para as-salaf, ya, lihat penggunanya, katanya sesungguhnya para as-salaf, ya, mereka mengumpulkan, ya, di dalam satu hadis itu banyak sanad. Misalnya satu hadis dia mempunyai 10 sanad di situ, 10 jalan. Katanya itu para salaf melakukannya dan demikian pula kami lakukan sekarang dalam rangka mencontoh mereka. Kemudian Imam Malik yang lebih dahulu dari itu. Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah. Di abad kedua Imam Malik. Beliau berkata di dalam kitabnya Al-Muwatta jilid 1 halaman 311. Beliau berkata,
Katanya atau beliau memberikan fatwa tentang puasa, ya, puasa sunnah setelah Idul Fitr, setelah Idul Fitr. Beliau berkata, ya, annahu lam yara ahadan min ahli al-ilm wal fiqh yasumuha wa lam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf. Bahwasanya Imam Malik, ya, tidak melihat, ya, ada dari orang, ya, katanya ada dari para ulama dan ahli fikih dan para fuqaha yang berpuasa pada hari Idul Fitr. Katanya dia tidak pernah melihat sama sekali. Dan kata Imam Malik, walam yablughni dzalika anis salaf. Dan tidak sampai kepadaku kabar tentang itu dari para as-salaf. Dari para as-salaf. Nah, di sini beliau mengatakan tidak sampai kepadaku kabar itu dari para as-salaf. Jadi di sini beliau menggunakan juga kalimat as-salaf bersamaan beliau adalah ulama tabi'in, ya, pada generasi ketiga. Generasi ketiga Imam Malik. Ya. Beliau masih menggunakan kalimat as-salaf. Ya. Bahkan lebih dari itu semua. Ya. Sekarang sebelum selesai saya bawakan semua perkataan para ulama, kita bawakan dulu dari imamnya umat ini yang menggunakan kalimat as-salaf itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat as-salaf. Ya. Beliau berkata, ya, dalam suatu hadis yang panjang, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Firar, dari Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, dari Masruq bin Al-Ajda' Al-Wadi'i, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, ya, katanya sesungguhnya kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sisi beliau dan tidak ada seorang pun dari istrinya yang alfa waktu. Semuanya ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu datanglah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang. Ketika datang, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dia dengan gembira. Marhaban biki ya ibnati Muhammad. Katanya marhaban biki. Ya. Marhaban ini kalimat penyambutan. Ya. Marhaban wahai anakku. Maka didudukkanlah Fatimah ke kanannya. Ya. Dan Aisyah waktu itu syak, apakah di kanannya atau di kirinya didudukkan. Maka tak kala Fatimah duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan dia suatu kalimat. Ketika selesai dibisikkan, tiba-tiba Fatimah menangis dengan tangisan yang betul-betul terseduh. Maka melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi ke dia. Setelah dibisikkan, dia tertawa sekali, ya, sangat gembira, Fatimah. Maka istri-istri Nabi melihat hal yang seperti itu, semua istrinya kumpul, kemudian datang anaknya, dibisiki anaknya sendiri. Istri-istrinya tidak diberitahukan apa yang dibisikkan itu, diberikan rahasia. Ya. Maka ketika itu Aisyah tanya, katanya, ya Fatimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan kamu di antara kami. Mengkhususkan kamu di antara kami. Dan dia membisikkan kepada kamu suatu hal yang kami tidak ketahui. Maka saya ingin tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikkan kepada kamu. Ya. Maka Fatimah berkata, sesungguhnya saya tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka Aisyah datang lagi ke Fatimah. Ya. Ini lihat bagaimana semangatnya dia dalam mengetahui ilmu Aisyah. Ya. Bagaimana semangatnya dia dalam mengetahui ilmu. Enggak dia tanyakan, sudah bilang nanti lupa sudah enggak. Dia masih penasaran terus dan akan tanya terus. Ya. Begitulah seharusnya orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian dia tanya lagi. Katanya, sekarang saya akan beritahu. Saya akan beritahu karena beliau telah meninggal. Adapun beliau membisikkan kepada saya pada bisikan yang pertama, beliau berkata, ya Fatimah, ya, sesungguhnya Jibril setiap tahun itu membacakan Al-Quran kepada saya satu kali. Satu kali. Dan tahun ini dia membacakan kepada saya Al-Quran dua kali. Dua kali. Dan saya tidak melihat perubahan ini kecuali suatu tanda bahwa ajal saya telah dekat. Maka beliau berkata, fattaqillaha fasbiri. Ya.
Katanya, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Dan syahidnya, pendalilan kita dari kalimat ini. Dengar baik-baik. Katanya, apa? Wa ni'mas salafu ana laki. Wa ni'mas salaf ana laki. Dan sebaik-baik salaf saya bagi kamu. Dan sebaik-baik salaf saya bagi kamu. Ya. Maka Rasulullah SAW menamakan dirinya as-salaf, menamakan dirinya as-salaf. Ya. Ini penggunaan dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dari imam yang lainnya yang menggunakan as-salaf ini juga, ya, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ini dari ulama abad keempat. Ulama abad keempat. Beliau di dalam kitabnya, banyak kitabnya, berbagai macam kitabnya, itu tidak bisa disebutkan berapa kali sudah. Beliau menyebutkan kalimat as-salaf itu. Menyebutkan kalimat as-salaf. Karena beliau orang yang paling banyak karangannya di dalam masalah ilmu al-mustalah. Beliau punya Tarikh Al-Baghdad 14 jilid. Ya. Beliau mempunyai kitab Mudih Al-Awham wa Tafrid 2 jilid besar. Mempunyai kitab Al-Kifayah 1 jilid. Kitab Jami' Adab As-Sami' wa Akhlaq Ar-Rawi 2 jilid besar. Dan beberapa kitab beliau karang. Sangat banyak kitabnya di dalam masalah ini. Penggunaan beliau dari menggunakan kalimat salaf ini terlalu banyak. Ya. Kemudian Ibn Abi Asim. Ibn Abi Asim ini, ya, dari beliau meninggal tahun 287 Hijriah. 287 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Az-Zuhud, di dalam kitab Az-Zuhud menyebutkan kalimat as-salaf 2 kali. Menyebutkan kalimat as-salaf 2 kali. Di dalam kitab As-Sunnah, ya, As-Sunnah yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan kalimat salaf 1 kali. Dan beliau ini dari ulama abad ketiga. Ya, kemudian Ibnu Abi Dunya, ya, yang meninggal tahun 281. Ya. Beliau di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ham wal Hazn, beliau memberikan bab. Katanya bab min ma'anil hazn inda salafis salih. Ya. Bab dari makna-makna bersedih. Ya. Bagaimana sedihnya di sisi apa? Bagaimana bersedih itu menurut pemahaman as-salafus salih, kata dia. Dia berikan bagaimana bersedih menurut as-salafus salih. Ya. Ini beliau saya katakan tadi meninggal tahun 281. Dan demikian pula di kitab beliau Makarimul Akhlaq. Kitab beliau Makarim Al-Akhlaq. Kemudian Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai. Yang beliau ini meninggal tahun 418. Imam Al-Lalikai meninggal tahun 418. Di dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang jumlahnya 5 jilid besar dalam 10 juz, beliau menyebutkan kalimat as-salaf 10 kali. Kalimat as-salaf 10 kali. Ya. Dan kemudian Ibnu Abi Umar Al-Adni. Ibnu Abi Umar Al-Adni. Ya, nama beliau Muhammad bin Yahya. Beliau berkata, atau beliau ini meninggal tahun 243. Ya, beliau memberikan judul di dalam Kitabul Iman. Beliau berkata, bab hifzus salah ala ada'is salah. Ya. Bab bagaimana semangat, ya, as-salaf di dalam melaksanakan salat. Bagaimana semangat as-salaf di dalam melaksanakan salat. Jadi dia nukil perkataan dari at-tabi dan as-sahabah. Kemudian Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar yang meninggal tahun 463. Ibnu Abdul Bar ini dalam kitabnya At-Tamhid, ya, kitab beliau At-Tamhid ini jumlahnya 32 jilid. Jumlahnya 32 jilid, ya. Saya karena capek saja menghitung jumlahnya, saya tidak hitung di sini. Saya tidak hitung jumlah berapa kali dia sebutkan kalimat salaf. Kemudian wa Mubarakfuri, ya, Mubarakfuri ini ulama mutaakhir dia. Dari meninggal tahun 1353. Ya. Beliau juga menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, itu kalimat salaf enggak bisa lagi dihitung.
Nggak bisa dihitung. Dan demikian pula Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, ya. Di dalam kitab beliau Hasyiatus Sunan, Hasyiat As-Sunan Abi Dawud, ya. Dan Ibnul Qayyim ini meninggal pada tahun 751. Dia juga menyebutkan banyak penggunaan kalimat salaf di situ. Dan demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari. Ini kitab yang terkenal di kalangan orang-orang Indonesia. Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Yang Al-Hafidz Ibnu Hajar ini meninggal tahun 852. Ya. Beliau menyebutkan kalimat salaf banyak sekali. Ya. Kemudian demikian pula Imam Yaqut di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, ya. Dan beliau ini meninggal tahun 626. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi di kitabnya Syiar A'lamun Nubala, dan Imam Az-Zahabi ini meninggal tahun 748. Di dalam kitab beliau Syiar A'lamun Nubala, beliau menyebutkan kalimat salaf 44 kali. Ya. Dan di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz dia menyebutkan 2 kali. Menyebutkan 22 kali. 22 kali. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib menyebutkan 10 kali. Dan Imam Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdhibul Kamal menyebutkan 12 kali. Dan Imam Al-Ukaili, Al-Mizzi ini meninggal tahun 742. Ya. Kemudian Imam Al-Ukaili meninggal tahun 322. Ya. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Du'afa yang jumlahnya 4 jilid, beliau menyebutkan 2 kali penyebutan as-salaf. Ya. Kemudian Ibnu Adi, Abdullah Ibnu Adi, Abu Ahmad, beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, ya, 8 kali. Dan Ibnu Adi ini meninggal tahun 365. Ya. Dan demikian pula Abu Hatim dalam Al-Ilal, ya, Abu Hatim ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari, dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam kitabnya Al-Ilal 1 kali. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Imam Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam Al-Um itu banyak sekali. Ya. Kemudian Ibnu Hazm ini juga saya nggak bisa menghitungnya. Ya. Beliau menyebutkan di dalam beberapa kitabnya. Di antaranya kitabnya Al-Muhalla yang dicetak dalam 12 jilid. Kemudian Ihkamul Ihkam 2 jilid besar. Kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di dalam kitabnya Al-Mahajjah ala Ahli Madinah, ya. Ala Ahli Madinah. Beliau menyebutkan 8 kali. Dan Asy-Syaibani ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini meninggal tahun 189. Ya, 189. Dan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya, di dalam kitab beliau Ta'dhim Qadr As-Salah. Ya, beliau menyebutkan kalimat sunnah atau kalimat salaf 2 kali. Ini yang sempat saya catat dari buku-buku para ulama tentang penggunaan kalimat salaf. Jadi dari apa yang disampaikan di sini, mungkin insyaallah tidak ada lagi yang tersisa di benaknya bahwa kalimat salaf itu adalah penggunaan yang baru. Ya. Ini kalimat salaf. Kemudian kita pindah kepada penggunaan kalimat as-salafiyah atau kata as-salafi, ya, nisbah kepada as-salafi. Ya, pertama, as-salafiyah, ya, as-salafiyah itu adalah dinisbahkan kepada orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Yakni dia memahami, ya, mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut apa yang dipahami oleh as-salaf. Ini namanya as-salafi. Untuk as-salafi ini kita undurkan karena akan datang kita akan menyebutkan bagaimana wajibnya kita mengikuti dakwah salafi. Sekarang kita pindah ke penisbahan, ya, menisbatkan diri dengan kata as-salafi. Ya. Kita memakai as-salafi. Ya, as-salafi di dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan misalnya, ya,
Misalnya di sini ya, ujung pandang ini, Makassar misalnya. Makassar. Ya. Dikatakan fulan Makassari. Ya. Pakai ya nisbah. Artinya dia itu orang Makassar. Dia itu orang Makassar. Atau fulan Bugisi. Ya. Dia itu orang Bugis. Ya. Atau fulan Jawi. Ya. Dia itu orang Jawa. Ya. Ya dari sini penisbahan ini. Sekarang kita lihat apakah bisa menisbahkan diri kepada kalimat as-salaf. Ya. Jadi as-salaf kita tambah ya di belakangnya. Ya nisbah. Kita katakan salafi. Ya. Ai orang yang berpemahaman dengan pemahaman salaf. Ya. Pemahaman as-salaf. Sekarang kita lihat apa as-salafi. Kalimat as-salafi. Kalimat as-salafi penisbahan ini bukan, saya katakan lagi, penisbahan bukan dari zaman yang baru lagi. Jadi mungkin aja kita berkata tadi, itu kan penggunaan salaf saja. Mana dalilnya bisa menggunakan, menisbahkan diri kepada salaf? Sekarang saya akan bawakan dari dua kitab. Kitab khusus yang dikarang oleh para ulama dalam bahasa Arab, khusus menjelaskan tentang nisbah-nisbah yang ada di muka bumi. Nisbah-nisbah yang ada di muka bumi. Kalau nisbah gini, dia nisbah dari negara ini, letaknya di sini, antara ini, letaknya antara benua ini, terletak semua. Disebutkan. Ini dari para ulama. Yang pertama Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani. Dalam kitabnya Al-Ansab. Jumlah kitabnya sekitar 14 jilid. Ya. Kitab Al-Ansab. Khusus masalah nisbah-nisbah. Dia sebutkan di situ, di dalam bab, ya di dalam huruf sin, ya. Katanya penisbatan as-salafi. Ya. As-salafi bi fath sin wal lam. Ya. Kata beliau as-salafi dengan fath sin dan lam. Karena ada kata as-silafi. As-silafi dengan mengkasrah sin. Kalau dikasrah sinnya itu bukan nisbah kepada manhaj kepada mazhab as-salaf, tetapi nisbah kepada suatu negeri. Ada negeri namanya silaf. Ya. Tetapi ini kata as-salaf kata dia. Dan dia berikan harokat katanya di fath sin dengan di fath sinnya dalam. Maka as-salaf beliau mengatakan as-salafi nisbatun ila nihla, ya, yantasibuna ila salafus salih. Dia kasih gitu. Ya. Katanya nisbah kepada suatu agama, ya, yang mereka menisbahkan dirinya kepada as-salafus salih. Ya. Ini maksudnya di sini